Nama saya Titi, saya mahasiswi Stikes IMC Bintaro. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada teman-teman mengenai HIV/AIDS. Oke. Apakah HIV itu? HIV itu hanya itu human atau manusia, I-nya itu imunodefisiensi atau penurunan kekebalan. Sedangkan V-nya itu virus. Apakah AIDS itu? AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat. Nah, untuk virus HIV ini adanya di mana? Virus HIV ini terdapat di dalam sel darah putih yang berada di cairan darah, air mani atau semen, ada di cairan vagina, air susu ibu, serta air liur. Bagaimana kita dapat terinfeksi HIV? Melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya pertukaran cairan tubuh yang mengandung virus HIV dari orang yang sudah terinfeksi HIV ke orang lain. Jadi prinsipnya yang kita kenal seperti prinsip ESSA, yaitu E-nya itu exit, keluar dari tubuh manusia, S-nya itu survive atau HIV harus kondisi hidup, sufficient adalah jumlahnya atau konsentrasinya cukup, enter itu HIV-nya masuk ke dalam tubuh manusia. Cara penularan HIV melalui cairan darah, transfusi donor darah, pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai bersama-sama, pemakaian alat tusuk yang menembus kulit atau tidak steril dan dipakai bersama-sama. Cara penularan HIV, penularan melalui cairan tubuh, melalui hubungan seksual tanpa kondom, melalui vaginal seks, oral seks, atau anal seks. Jadi ini penularan ini melalui hubungan seksual tanpa kondom. Jadi bisa juga melalui oral seks, melalui anal seks juga. AIDS tidak menular lewat dengan ciuman, pelukan, menggunakan WC umum, sentuhan, dengan memakai alat makan, serta ada gigitan nyamuk ataupun tinggal serumah dengan yang mengidap HIV. Risiko terhadap penularan HIV menjadi lebih tinggi bila ada perilaku suka berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan menggunakannya bersama-sama atau sharing. Di mana HIV/AIDS dapat menyerang? Di sini ada 1 dari 5 gejala minor. Yang pertama, batuk kronis selama lebih dari 1 bulan. Yang kedua, infeksi jamur Candida albicans pada mulut dan tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh badan, munculnya herpes zoster berulang, serta adanya bercak-bercak gatal di seluruh badan. Adapun 2 dari 3 gejala utama, demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan, adanya diare kronis lebih dari 1 bulan atau berulang ataupun terus-menerus. Yang ketiga, penurunan berat badan lebih dari 1/10 dalam 3 bulan. Di sini ada Summary of Global HIV Pandemic 2020 menurut WHO. Total orang yang hidup dengan HIV/AIDS pada tahun 2020 itu sekitar 37,7 juta orang. Sedangkan total orang yang mengidap HIV tahun 2020 itu sekitar 1,5 juta. Sedangkan orang yang meninggal karena HIV/AIDS itu sekitar 680.000. Di sini ada orang yang hidup dengan HIV menurut area yang didapat dari data WHO tahun 2020 di negara Afrika mencapai 25,4 juta orang, pada negara Amerika sekitar 3,7 juta, Southeast Asia itu sekitar 3,7 juta, di Europe sendiri 2,9 juta,
Western Mediterranean itu sekitar 420.000 orang, untuk Western Pacific sekitar 1,9 juta orang. Di sini ada peta juga, the Summary of Global menurut WHO, HIV epidemic 2020. Di sini ada kasus HIV/AIDS terakhir didapat dari sumber Depkes RI. Heteroseksual itu ada sekitar 42%, homo atau biseksual itu sekitar 4%, IDU 40%, transfusi darah, melalui transfusi darah itu masih 0%, transmisi perinatal itu sekitar 1%, dan yang tidak diketahui penyebabnya sekitar 13%. Di sini ada perkembangan dari HIV akan menjadi AIDS itu dihitung dari tertularnya periode jendela sekitar 3-6 bulan. Untuk menjadi HIV positif itu sekitar 5-10 tahun dari periode tertularnya, dan akan menjadi AIDS itu sekitar 1-2 tahun. Nah, apakah saya terinfeksi HIV? Caranya untuk kita mengetahui kita terinfeksi HIV atau tidak itu melalui tes darah untuk melihat ada tidaknya antibodi HIV. Yang kedua, dengan cara proses VCT atau voluntary counseling dan testing. Ini pemeriksaan ini bersifat rahasia, sukarela, dan jelas tujuannya. Tes HIV itu tidak boleh dipaksa. Jadi menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 38 tahun 2004 menyatakan tidak boleh mewajibkan adanya tes HIV secara mandatori atau tes HIV secara wajib bagi pekerja atau buruh dalam proses rekrutmen. Di sini pun ada cara pengobatan HIV. Untuk sampai saat ini memang HIV itu belum ada obatnya dan belum dapat disembuhkan. Tapi ada obat ARV yang kita kenal sebagai antiretroviral yang digunakan sebagai terapi untuk menghambat berkembang biaknya virus dalam tubuh. Jadi hanya untuk menghambat, bukan untuk menyembuhkan. Jadi terapi ARV ini dia akan memberi kesempatan pada orang dengan mengidap virus HIV ini untuk bisa hidup lebih produktif. Nah, pencegahannya itu pencegahan HIV itu ada A, B, C, D, dan E. Lifespan itu kita tidak boleh bergonta-ganti pasangan. Yang B itu be faithful itu kita harus lebih bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi kita akan terhindar dengan perbuatan yang negatif. Nah, C-nya itu dengan menggunakan kondom atau kontrasepsi. D-nya itu don't inject. Jadi tidak boleh menggunakan jarum suntik yang berganti-ganti dan tidak steril. E-nya itu safe equipment. Jadi kalau bisa untuk teman-teman yang laki-laki ataupun wanita apabila mencukur menggunakan alat cukur itu tidak boleh bergantian juga. Jadi harus steril juga. Ya, terima kasih. Sekian paparan saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai hal HIV, ada yang belum jelas. Jadi saya tambahkan, kalau misalnya teman-teman bertemu atau mempunyai kolega atau teman yang mengidap penyakit HIV/AIDS itu, jadi kita tidak perlu dijauhin, tapi harus kita rangkul, kita kasih support, karena kalau misalnya pasien yang mengidap penyakit AIDS itu biasanya dia mudah untuk depresi karena merasa dirinya itu nggak berguna di lingkungan sekitar. Ya, mungkin
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas atau gimana? Ya, selamat siang Ibu Titi. Yang Ya, ingin saya siap. tanyakan dari presentasi Ibu, apakah seorang ibu yang hamil dan mengidap HIV bisa menularkan penyakitnya kepada bayi yang dia kandungnya? Itu saja, terima kasih. Saya coba jawab. Ibu yang positif HIV/AIDS itu kemungkinan ada untuk menularkan kepada bayinya. Karena bayi yang di dalam kandungan ibu itu mendapat suplai nutrisi makanan itu dari plasenta. Plasenta itu yang menempel pada bayi dan ibu. Jadi ada kemungkinan ibu yang positif itu akan bisa menularkan melalui bayi yang di dalam kandungannya. Itu yang masih ibunya masih hamil. Kalau misalnya ibunya positif pun setelah bayinya lahir itu ada kemungkinan juga mungkin pada saat ibunya hamil tapi dia pas diperiksa itu negatif. Nah, setelah bayinya lahir entah mungkin ada mungkin dia tertular karena ada hal lain sebelum setelah setelah melahirkan, itu bisa juga ada kemungkinan bayinya itu tertular melalui air susu ibu. Apakah cukup jelas, Mas Galih, atas jawabannya? Ya, cukup jelas Ibu Titi, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lainnya? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, silakan Mas Alda. Saya mau nanya, kalau misalkan kita menikah sama orang yang terkena HIV, nah setelah kita berhubungan seksual dengan orang tersebut, apakah kita bisa terkena HIV atau enggak, Bu? Itu aja sih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya coba jawab ya. Tadi sudah saya jelaskan. Itu ada kemungkinan kalau misalnya pasangan kita yang kena HIV dan kita juga berhubungan seksual dengan pasangan kita tersebut, itu ada kemungkinan kita akan terpapar. Tapi nggak langsung hari itu kita berhubungan, kita langsung kena positif. Karena virus HIV itu akan berkembang, itu ada jedanya. Jadi dari awal kita tertular itu ada jeda 3 sampai, kalau jeda periode pertama itu 3 sampai 6 bulan untuk menjadi HIV AIDS. Nah, untuk menjadi HIV AIDS itu sekitar 5 sampai 10 tahun. Nah, untuk dari HIV AIDS menjadi AIDS itu sekitar 1 sampai 2 tahun setelah tertularnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menikah dan belum pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya, itu lebih baik teman-teman untuk memeriksakan diri teman-teman sendiri dan pasangan apakah mengidap HIV atau tidak. Nah, untuk untuk me, apa namanya? Untuk menghindari itu juga ada imunisasinya sebelum pas pranikah. Jadi teman-teman sebelum nikah itu ada imunisasi HPV untuk mencegah penyakit seksual tadi. Tapi sebelum melakukan hubungan. Jadi ada baiknya teman-teman juga melakukan imunisasi HPV.
Nah, gimana Mas Alda? Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Iya Bu, sudah Bu. Ya, makasih. Di sini di kolom chat ada yang menanyakan ya, Mas Ervan. Di sini ada Mas Ervan nanya untuk pemeriksaan tes HIV saat ini bisa dilakukan di mana? Karena sifatnya rahasia, apakah di semua rumah sakit bisa dilakukan tes pemeriksaan tersebut? Ya, eh, di rumah sakit ada pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan untuk HIV/AIDS, tapi itu sifatnya tidak dipaksakan. Kalau misalnya memang teman-teman ngerasa perlu untuk memeriksakan HIV/AIDS itu, segera datang ke rumah sakit ataupun puskesmas. Itu sistemnya memang rahasia. Jadi tidak semua data pasien kita beri petugas nakesnya itu memberikan semuanya ke orang lain. Jadi itu sifatnya rahasia dan sifatnya itu sukarela, tidak ada paksaannya. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan itu pun juga kita petugas yang memeriksa itu harus menanyakan kepada pasiennya apakah memang benar-benar ingin melakukan pemeriksaan HIV itu secara sukarela atau ada paksaan dari misalnya dari orang tua ataupun dari keluarga yang lainnya. Nah, sebelum memeriksa itu juga pihak rumah sakit atau puskesmas pun akan memberikan inform konsen, yaitu surat persetujuan dilakukannya pemeriksaan tersebut kepada pasien. Gimana dengan Mas Ervan? Apakah jawabannya sudah cukup? Oke. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mbak Wike ya. Apakah seorang penderita HIV yang sudah pada tahap AIDS bisa efektif dengan pengobatan ARV? Nah, untuk pasien yang penderita HIV yang sudah menjadi tahap AIDS itu sebenarnya ARV itu bukan untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk membuat daya tahan tubuh orang yang mengidap HIV/AIDS itu ada tambahannya. Jadi hanya untuk menghambat, bukan untuk untuk menyembuhkan. Karena HIV/AIDS itu sendiri belum ada obatnya sampai saat ini. Gimana Mbak Wike? Apakah sudah bisa dimengerti? Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Patricia Adenowala. Di sini beliau menanyakan seberapa pentingkah imunisasi HIV/AIDS pranikah. Lalu apabila calon pasangan saya terindikasi mengidap HIV, langkah apa yang sebaiknya diambil jika kami tetap melakukan pernikahan? Jadi gini, imunisasi pranikah itu sebenarnya penting, tapi dengan catatan sebelum melakukan imunisasi tersebut harus tahu nih benar nggak pasangan Anda atau Anda sendiri itu pernah melakukan hubungan seksual tidak, karena tidak ada manfaatnya kalau misalnya imunisasi HPV pranikah itu diberikan setelah pasangan kita atau kita telah melakukan hubungan seksual. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan tersebut harus diperiksakan dulu yang tadi harus pemeriksaan HIV/AIDS. Kalau memang misalnya hasilnya negatif, bisa dilakukan imunisasi HPV tersebut. Nah, kalau misalnya bisa nggak dilakukan melangsungkan pernikahan? Bisa.
dengan catatan kalau misalnya sudah melakukan udah nikah, itu tetap harus ada pemeriksaan lagi HIV, pemeriksaan HIV yang berulang. Dan untuk melakukan hubungan seksualnya itu juga harus menggunakan kondom. Nah, untuk pasangan yang menikah dan ada salah satu pasangan yang mengidap HIV/AIDS, itu bisa mempunyai anak dengan catatan dia harus konsultasi ke dokter dan dokter akan memberikan obat yang disebut ARV tadi untuk mencegah si bayinya ini mengidap HIV juga. Tapi biasanya kalau misalnya banyak kasus yang pasangan yang sudah menikah dan mempunyai anak, ada berapa persen yang anaknya itu mengidap HIV/AIDS juga. Ya, bagaimana dengan jawaban saya? Apakah sudah bisa dimengerti? Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup mengerti semuanya. Jadi saya harap dengan penyuluhan ini teman-teman sendiri bisa memberikan informasi ke teman-teman yang di luar sana kalau HIV/AIDS itu memang berbahaya, sangat berbahaya. Tapi untuk teman-teman yang bertemu dengan penderita HIV/AIDS tidak perlu dijauhi. Dengan catatan kalian harus memberi support kepada pasien tersebut agar tidak depresi. Dan teman-teman juga harus hidup sehat dengan tidak bergonta-ganti pasangan, tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, tidak menggunakan alat suntik yang tidak steril dan bersifat bersama-sama, juga melakukan memakai alat cukur yang tidak steril. Oke, saya rasa cukup penyuluhan ini. Saya terima kasih banyak atas atensi dari teman-teman. Terima kasih banyak. Insya Allah mungkin next akan ada kesempatan lagi untuk diberikan penyuluhan tentang hal yang lainnya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, makasih.